Halo Sobat Review, ini adalah TWS Blitzwolf BY FYE 7. Pasti Sobat Review ada yang baru tahu atau baru dengar merek Blitzwolf. So, mari sama-sama kita simak reviewnya ya setelah bumper berikut ini. Blitzwolf adalah merek dari perusahaan asal Belanda yang memiliki global distributor di China, yaitu marketplace namanya Banggood. Untuk pembelian Blitzwolf ini dapat dibeli di banggood.com atau bisa install aplikasinya di handphone kalian. Untuk pembelian produk TWS Blitzwolf BY FYE 7 ada diskon dengan mencantumkan kode di bawah ini ya. Kode ada di dalam kolom deskripsi. TWS itu kependekan dari True Wireless Stereo. Akhir-akhir ini lagi booming earphone model kayak begini karena lebih praktis dan nggak bikin ribet. Kalau pakai kabel kadang suka belibet yang bikin ruwet. Kita unboxing aja dulu guys. Ini masih dibungkus plastik. Gue buka. Ya ini dusnya warna putih sama hijau, simple gitu banget. Mungkin brandnya colornya ini kali, hijau sama putih, ciri khas dari Blitzwolf. Oke, ini ada logo Blitzwolf-nya apa ya? Ada gambar lagi senyum gitu, gambar listrik. Ini manual book dari Blitzwolf-nya. Lantas ini ada box earphone-nya. Warna hitam. Keren. Cek ada apa lagi di sini? Di sini ada dus kotak. Ini isinya ada apa aja di dalamnya. Di dalamnya ada kabel USB. Ini mungkin buat ngecas kali ya. Terus ada ear tips. Ada spare partnya. Ya, kita lihat boxnya. Boxnya warna hitam mengkilap gitu. Di dalamnya ada earphone. Kalau dibuka nyala, itu indikator baterainya. Indikatornya kalau masih full dia nyala semuanya. Boxnya berwarna hitam. Dari segi materialnya sih solid material. Bahan dari polikarbonat ABS yang beratnya cuma 55 gram aja. Pada bagian belakang ada port micro USB untuk mengecas box charger ini. Sekali pengecasan, box charger ini dapat mengecas TWS earphone sebanyak 3 hingga 4 kali pengecasan. Sekarang bahas TWS-nya. Dari segi desainnya, ini unik, tinggal nempel langsung ke telinga. Bentuknya itu lonjong tapi tidak terlalu panjang, pas untuk ukuran telinga. Di bagian bawah terlihat transparan, mungkin biar nggak kelihatan monoton sama mau nunjukin kalau TWS ini memiliki dual driver. Keren juga ya, udah dual driver TWS-nya. Gimana kualitas suaranya ya? Gue jadi penasaran. Pada bagian sisi luar sini ada tombol kontrol yang menonjol. Nah, ini berbeda nih sama TWS lain yang kontrolnya itu cukup di touch aja. Kalau ini ada tombol fisiknya, jadi perlu sedikit ditekan. Kalau gua suka yang model kayak gini, kalau touch control itu suka nggak sengaja kesentuh, lagunya jadi keganti, padahal lagi enak-enaknya dengerin lagunya. Yang ada malah ngerusak mood gua. Sobat review suka yang mana? Touch control atau tombol fisik kayak gini? Kalau gua pribadi lebih suka yang touch fisik kayak gini. Ini ada lubang kecil di sini. Ini adalah mikrofon yang berguna kalau lagi panggilan telepon. Kita bisa ngobrol pakai TWS ini, mic-nya ada di bagian samping. Dari segi build quality, TWS Blitzwolf ini terbuat dari bahan plastik. Tapi plastik dengan material yang bagus, nggak kerasa murahan sama sekali. Untuk harga 500 ribuan, oke lah dibuat dengan material yang cukup baik dan tidak terasa murahan sama sekali. Untuk spesifikasinya, TWS ini bertipe earhook. Frekuensinya 20 Hz hingga 20 kHz. Memiliki dual dynamic driver. Bluetooth-nya sudah versi 5 dan memiliki IPX4 waterproof, dapat terlindungi dari cipratan air normal. Kapasitas baterai earbud-nya 50 mAh, sedangkan charging box-nya 500 mAh polymer baterai. Standby time selama 120 jam dan jarak coverage Bluetooth hingga 10 meter. Ini yang paling penting dari semuanya, sound quality. TWS Blitzwolf ini menggunakan dua dynamic driver yang membuat produksi suara menjadi lebih rich. Untuk low yang berarti bass, middle yang berarti vokal, dan high yang berarti treble, gue melakukan benchmark di beberapa lagu untuk mengetahui karakter dari TWS ini.
Pertama, gue benchmark dengan lagu Lati dari Weird Genius featuring Sarah Fajira. Lagu ini merupakan lagu EDM yang identik dengan dentuman bass yang kencang. Pertama kali gue dengerin lagu ini, bassnya itu asli, nampol banget. Bassnya itu nggak menutupi vokal dari Sarah Fajira. Bassnya itu cukup deep, nggak bumi, tapi tetap berasa di kuping, nonjok ke kuping sobat review. Kedua, gue dengerin lagu Here Is Gone dari Goo Goo Dolls, lagu alternatif yang suara vokalnya cukup berat. Jadi gue mau denger suara vokalnya di sini cukup terdengar dengan jelas. Juga instrumen musik sparasinya terdengar dengan jelas antara bass, gitar, dan drum. Jadi intinya dari semua itu, dengerin lagu alternatif pakai earphone ini cukup enak. Bass, suara vokal, dan treble-nya semuanya sparasinya cukup baik. Ketiga, gue dengerin The Weeknd dengan Blinding Lights, hits terbarunya dari The Weeknd dengan genre R&B alternatif. Gue dengerin lagu ini, suara vokalnya terdengar masih sangat jelas, merdu, dan tebal. Jadi antara vokal dan bass, bassnya itu nggak sampai nutupin suara vokalnya. Vokalnya itu masih kedengaran jelas, cukup tebal dan cukup enak dengar di telinga, tanpa bassnya menutupi suara dari vokalnya. Dari banyak lagu yang gue dengerin pakai TWS ini, gue dapat mengambil kesimpulan. Ada kelebihan dari TWS ini. Pertama-tama, sound quality-nya oke punya. Kedua, buat yang suka bass, pasti ini kelebihannya. Bassnya itu nampol banget. Ketiga, TWS ini sudah memiliki IPX4 yang berarti anti cipratan air. Buat olahraga, pakai TWS ini aman lah pokoknya. Keempat, harganya cuma 500 ribuan aja, tapi udah bisa nikmati TWS dengan dual dynamic driver. So far, TWS ini cenderung bass head, yang berarti suara bassnya lebih mendominasi. Asli, bassnya nampol banget, cukup deep. Dan suara vokalnya juga sangat terdengar jelas. Treble-nya sedikit pedes, tapi nggak pedes-pedes amat lah. Nggak sampai bikin sakit telinga. Sensasi suara tinggi dapat disajikan dengan baik oleh TWS ini. Terlebih, earphone ini udah wireless sobat review. Nggak bakalan dibikin ribet sama kabel yang suka mengganggu kalau lagi dipakai olahraga. Segitu aja dulu review Beats Wolf BW FYE7. Semoga video ini dapat memberikan informasi tambahan buat sobat review yang lagi mencari TWS buat ganti earphone yang sekarang masih dipakai, yang masih pakai kabel. Buat yang udah mampir ke channel ini, boleh dong minta like dan subscribe-nya ya. Until next time guys, Local Review signing out.